bisnis skincare ini sangat menggiurkan Iya, semua benar. orang. Itu ada nggak sih pengaruh dari skincare terkait dengan bopeng-bopeng itu, Dok? Kita sebagai konsumen itu harus selektif dan harus pintar dalam memilih kosmetik atau skincare yang aman. Hai everyone, selamat datang di Zumba Zona Umbra Bicara. Kita akan membahas tentang topik-topik menarik. Saya, Sarkia Lorenza, yang akan menemani teman-teman membahas topik-topik menarik dengan tamu-tamu spesial. Nah, di sini udah ada narasumber kita, yaitu Dr. Tri Puspita Prihatiningrum SPDP. Halo dok, Ya, halo Kia. gimana dok hari ini dok? Alhamdulillah, Kesibukannya gimana dok? lumayan. Kesibukan akhir-akhir ini apa dok? Ya, seperti biasa aja sih ngajar, praktek. Praktek biasa ya dok ya. Iya. Nah kita sapa dulu nih penonton dok. Halo dok, halo teman-teman. Nah di sini ada Dokter Tri Puspita Prihatiningrum SPDP yang biasa kita panggil Dokter Popi ya dok. Iya, betul. Perkenalkan, saya Dr. Popi. Nah kita langsung aja nih dok, kita bahas tentang skincare yang aman dan sehat. Nah gimana sih pentingnya memilih skincare yang aman dan sehat dok? Oke, kalau untuk skincare sebenarnya kita terlebih dahulu harus mengetahui apa sih tipe kulit kita. Nah, jadi tipe kulit kita ini ada 5 macam. Yang pertama itu tipe kulit normal, yang kedua yang kering, yang ketiga berminyak, yang keempat kombinasi, dan yang kelima adalah tipe kulit sensitif. Mengapa sih dok skincare itu harus aman dan sehat? Karena penting untuk kesehatan kulit dok. Iya, jadi kalau skincare itu karena kita tahu kan setiap orang pasti pengen terlihat lebih fresh, kulitnya lebih bagus. Karena yang pertama dilihat dari orang biasanya kan penampilan wajah ya. Nah, Iya, Dok. jadi wajah yang menarik salah satu syarat untuk mendaftar kerja juga ya kayaknya Iya. sekarang. Nah, jadi memang kesehatan kulit itu penting, tidak hanya untuk perempuan tetapi juga untuk laki-laki. Nah, jadi dengan mengetahui tipe kulit tadi, kita bisa memilih skincare yang tepat untuk kulit kita masing-masing. Jadi tidak sama skincare antara kulit orang yang pertama dan yang kedua dan yang ketiga itu sesuai dengan jenisnya tadi, tipe kulitnya tadi. Tadi kan kita udah bahas nih dok skincare yang aman. Ada nggak sih dok resiko jikalau di dalam skincare tersebut mengandung bahan yang berbahaya dok? Oh iya, nah jadi sekarang kan karena bisnis skincare ini sangat menggiurkan, Iya, semua bener. orang pengen nih ya, pengen membeli dan pengen menjual. Karena itu kita sebagai konsumen itu harus selektif dan harus pintar dalam memilih kosmetik atau skincare yang aman untuk kulit kita. Jadi untuk memilih skincare yang aman itu dari BPOM sudah memberikan tips untuk mudah mengingatnya, yaitu klik. Nah, K itu adalah kemasan, artinya kita harus cek nanti kemasannya itu masih baguskah, atau udah penyok, udah rusak, atau udah berubah bentuk. Nah, itu kita sebaiknya tidak memilihnya. Yang kedua itu adalah label. Apa guna label? Kita harus melihat kandungannya apa. Misalnya nih, kalau seandainya kita yang jerawatan, terus tiba-tiba kita milih kandungannya itu yang banyak pencerahnya, atau yang tidak ada tulisan non-komedogenik, dan banyak mengandung parfum, maka itu berarti skincare-nya kurang aman untuk kulit kita yang berjerawat. Dan begitu juga cara pakai juga sangat penting, kandungan dan cara pakai, sehingga kita tahu jangan sampai nanti krim malam di labelnya untuk malam kita pakai pagi, alhasil muka kita jadi merah-merah. Nah, berikutnya juga yang ketiga yang harus kita cek adalah izin edar. Ini penting karena kita harus mengetahui apakah skincare kita ini udah terdaftar belum ya di BPOM. Jangan-jangan ini BPOM abal-abal ya, jadi mengaku BPOM padahal ternyata bikin-bikin sendiri. Nah, untuk kodenya itu bisa kita cek di web BPOM, dan kita melihat kodenya biasanya itu tulisannya ada huruf N di depannya, lalu diikuti huruf satu lagi, baru diikuti ada 11 angka di belakangnya. Nah, itu bisa kita cek apakah ini produknya produk
original ataukah itu produk abal-abal. Nah, terakhir kita bisa melihat kadaluarsa, karena itu juga harus penting. Karena yang namanya produk skincare atau kosmetik itu ada fase habisnya. Jadi kalau misalnya kita pakai, misalnya ini udah lama nih kita pakai, udah punya 1 tahun yang lalu, jarang kita pakai, masih banyak, kita pakai lagi deh. Kira-kira boleh nggak ya? Nah, itu jadi kadaluarsa itu penting karena efek dari skincare yang tertahan lama, yang tersimpan lama, ketika kita pakai itu bisa berefek seperti membuat alergi, merah-merah, gatal-gatal, ya. Oke, jadi kalau untuk keamanan sendiri, yang itu yang tipsnya tadi, klik, ya. Nah dok, tadi kan ada menyinggung terkait BPOM nih dok. Apa sih peran BPOM dalam sertifikasi menjamin keamanan produk skincare yang bersebar ini dok? Iya, jadi karena saking maraknya skincare yang beredar sekarang, itu kan juga ada yang jalur legal dan jalur ilegal ya. Nah, kalau yang jalur ilegal ini banyak yang racik-racik sendiri. Ya, mungkin kerjasama dengan pihak-pihak lain juga membuat sendiri dan mengaku-ngaku itu adalah produk yang bagus. Nah, di sini adalah peran BPOM. Jadi semua skincare kosmetik kita itu harus melalui izin BPOM dulu untuk menjamin kecocokan isi produk dengan label. Jadi seandainya dia ngaku-ngaku nih isinya A, B, C, D, E, ternyata ada isinya merkuri, nggak disebut. Nah, yang tahu, yang bisa meregulasi pihak-pihak nakal ini adalah BPOM. Sehingga kita bisa sebagai konsumen mendapatkan skincare yang aman untuk kulit kita. Ada nggak sih dok pengaruh dari sertifikasi BPOM ini terkait, sering nih kita lihat dok yang di TikTok, di Instagram itu ada muka yang kulit wajah yang seperti kayak ada bentol-bentolnya, terus kayak ada bopeng-bopengnya, dok. Itu ada nggak sih pengaruh dari skincare terkait dengan bopeng-bopeng itu, dok? Iya, sangat mungkin karena itu tadi, skincare yang tidak diracik dengan baik, yang tidak melalui pengawasan BPOM itu bisa menimbulkan berbagai efek samping. Yang paling sering itu biasanya, nah sekalian aja nih kita singgung ya, mengenai kandungan yang berbahaya dalam skincare. Jadi ada 3 kandungan yang itu harus hati-hati dalam pemakaiannya. Yang pertama adalah hidroquinon. Hidroquinon ini dia memang efek mencerahkannya itu sangat cepat ya. Jadi biasanya kalau udah pakai haki-haki ini, pasien dalam waktu beberapa saat aja sudah tiba-tiba udah cerah wajahnya, udah terlihat lebih putih, cantik ya. Nah, jadi kalau seandainya mengandung hidroquinon itu kenapa harus diawasi? Karena ketika di stop atau pemakaian jangka panjang tidak teratur, maka dia bisa menimbulkan efek malah bercak hitamnya itu lebih hebat lagi. Jadi yang awalnya cantik tiba-tiba berhenti pakai ini jadi kusam lagi ya. Akhirnya pasien keterusan menggunakan obat yang sama, beli sendiri terus-terusan, sehingga seperti yang namanya tergantung. Nah, jadi disinilah kehati-hatian kita sebagai konsumen dalam membaca label tadi. Apakah ini mengandung bahan-bahan berbahaya atau tidak. Yang kedua, steroid. Steroid ini dia banyak untuk anti iritasi, untuk mengurangi merah-merah, tapi yang berbahaya itu adalah yang potensi kuat, misalnya seperti betamethasone, clobetasol itu termasuk yang kuat. Seandainya dipakai tidak teratur, maka ada efek samping seperti kulitnya atrofi. Atrofi itu seperti apa ya? Kayak scar yang mencekung. Nah, itu salah satunya di antara efek-efek samping lainnya. Atau yang sering kita dikenal itu kayak bopeng gitu ya, dok? Iya, bekas bopeng-bopeng itu akibat pemakaian steroid jangka panjang juga bisa. Jadi bekas jerawat karena ada kandungan racikan yang menggunakan steroid, akhirnya malah menjadi bekas-bekas jerawat yang dalam. Yang ketiga itu, yang terakhir adalah yang paling sering merkuri. Ya, nah, merkuri ini terkenal ya. Nah, jadi untuk mengetahui kosmetik kita ini aman atau tidak, atau skincare kita aman atau tidak dari merkuri, tentu saja ya tadi ya apa namanya, cek label BPOM-nya juga. BPOM-nya jangan sampai tiba-tiba ini terindikasi menggunakan merkuri dalam kandungannya. Apa itu efek sampingnya merkuri? Kenapa kok serem ya? Iya. Nah, selain efeknya yang cepat membuat putih, bahkan lebih cepat dari hidroquinon,
Sampai-sampai benar-benar yang kita lihat wajahnya putih, kayak kok putihnya tuh putih banget ya, padahal asli kulitnya kan seperti kita ya, tipe-tipe kulit sawo Asia matang, Tenggara ya, sawo matang. Nah, jadi ketika menggunakan merkuri memang lebih cepat putih, tapi ada efek samping menyebabkan infeksi kulit, dan juga yang tadi fleknya tadi, bercak hitamnya tadi malah lebih hebat. Dan ini juga ada mengganggu sampai ke pencernaan juga ya. Makanya kita harus berhati-hati dalam memilih kandungan skincare. Nah, kan terkait tadi dok, gimana sih cara harus baik nih, harus bener nih cara pemilihan skincare. Nah, gimana sih cara memilih skincare yang baik itu dok? Kan dokter tadi bilang harus mengenal jenis kulit dulu dok. Gimana sih kita yang kaum bukan dokter ya dok ya, itu mengenal jenis kulit kita sendiri dok? Oke, mungkin sedikit tips ya. Nah, tadi ada 5 tipe kulit. Kalau yang pertama kulit normal itu kan sebenarnya nggak ada masalah. Jadi tidak terlalu kering dan tidak juga berminyak. Nah, untuk kondisi kulit seperti ini rata-rata juga menggunakan skincare fine-fine aja sih. Jadi tidak ada larangan khusus baik dari kandungan ataupun dari jenis skincare-nya itu, misalnya seperti apakah dia krim, lotion, atau gel gitu ya, cenderung aman. Yang kedua adalah tipe kulit kering. Ciri khasnya adalah seperti tertarik kulit kita nih, kayak kering, menggereseng, kayak ada sisik-sisik putih. Iya, Nah, itu mungkinkah ini kulit kita termasuk kulit yang kering? Kalau tipe kulit yang kering, kita justru cenderung memilih bahan kandungan itu yang creamy. Karena creamy itu dia lebih lengket di kulit, lebih lama menetap di kulit, dan yang paling penting adalah pelembab atau moisturizer ya. Hidrasi kulit ini sangat penting karena untuk mengembalikan kelembaban yang di kulit kita tuh sangat rendah. Jadi harus dibantu tambahan dari luar. Selain tentu misalnya dengan minum air putih yang banyak, buah-buahan itu juga membantu untuk memperbaiki kulit kering tadi. Yang ketiga adalah tipe kulit berminyak. Ini rata-rata erat kaitannya dengan jerawatan ya. Iya, benar Nah, dok. jadi kalau untuk tipe kulit berminyak kita jangan memakai yang terlalu banyak kandungan yang lengket di kulit ya. Kita pilih yang mungkin berbahan gel, atau juga kalaupun dia bahannya krim atau misalnya kayak salep-salep gitu, kita cek apakah dia non komedogenik atau tidak, atau non komedogenik itu berarti istilahnya kandungan skincare atau kosmetik yang aman untuk kulit yang jerawatan, yang tidak mencetuskan timbulnya jerawat. Lalu berikutnya ada tipe kombinasi, ini mirip-mirip dengan yang jerawat sebenarnya. Jadi dia di area T-zone kita, area dahi sama hidung itu berminyak, sedangkan area kulit yang lain kering. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Nah, jadi nanti kita yang paling penting adalah perbaiki barrier kulit dulu. Jadi sawar kulit atau kulitnya ini harus lembab dulu. Setelah itu nanti kalau terlalu berlebih minyaknya, baru kita menggunakan sabun cuci muka yang untuk mengurangi minyak. Yang terakhir itu adalah tipe kulit sensitif. Nah, ini agak tricky ya kalau misalnya kita milih skincare untuk kulit sensitif itu gampang-gampang susah karena kita harus minimal produk ya. Jadi jangan terlalu banyak. Nanti kita karena ini sensitif kita kasih krim, justru makin banyak perawatan kita bikin ya. Aturannya cuma butuh 2 atau 3, akhirnya sampai 5 krim, 6 krim dalam seharian kita pakai, sehingga ini malah menyebabkan kulit yang sensitif ini malah tambah rusak. Satu lagi, kalau untuk kulit sensitif biasanya mengandung parfum-parfum. Berarti dia bahan iritannya kan lebih, bahan yang mengiritasi kulitnya lebih kuat, sehingga itu juga lebih mudah membuat kulit merah. Terus juga mungkin kalau untuk kulit sensitif ini adalah perbaikan kulit tadi ya, sama seperti pada kulit kering, memang harus diperbaiki dengan pelembab yang banyak mengandung misalnya ceramide atau gliserin, itu juga bagus untuk kulit yang sensitif. Kuncinya adalah tidak banyak menggunakan produk dan fokus untuk memperbaiki tekstur kulit. Mungkin itu saja kalau untuk yang pemilihan skincare ya. Nah, kan udah membahas tentang pemilihan skincare nih dok. Gimana sih cara menentukan kebutuhan kulit kita terkait skincare tersebut dok? Gitu dok. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk kebutuhan kita terhadap skincare itu mirip-mirip ya dengan tipe kulit tadi. Jadi dengan mengetahui tipe kulit kita apa, kita juga bisa tahu tipe kulit skincare kita ini butuhnya yang mana, apakah butuh banyak atau butuh sedikit. Ya, jadi
kita tetap berpatokan kepada tipe kulit tadi. Gitu ya dok ya. Terus kandungan yang aman nih dok, serta direkomendasikan nih sama dokter Popi nih, yang boleh dipakai sama anak muda sekarang, terus di kalangan semua umur gitu dok. Oke, mungkin kalau untuk secara garis besar perawatan kulit itu adalah kita mulai dulu dari kebersihan wajah sehari-hari ya. Jadi kalau misalnya kita udah kena kotor-kotor dari luar nih, tentu yang pertama kita butuhkan adalah sabun cuci wajah. Sabun cuci wajah itu mengikuti tipe kulit kita. Apakah tipe kulit sensitif atau tipe kulit yang sensitif seperti tadi ya, yang bahannya tidak terlalu wangi, tidak beraroma, dan yang ada keterangan untuk kulit sensitif. Lalu kalau misalnya kita tipe jerawatan, tentu dia sabun cuci mukanya yang untuk kulit jerawatan. Begitu juga dengan, kan banyak sekarang beredar ya kalau sabun cuci wajah, biasanya ada keterangan itu, ini untuk tipe kulit berjerawat, untuk kulit normal atau sensitif. Nah, jadi bisa kita pilih berdasarkan keterangan dari skincare, facial wash-nya. Yang berikutnya adalah setelah kita bersihkan wajah nih, kalau misalnya perempuan sering menggunakan makeup, itu tentu kan dia nempel ya, nggak bisa bersih dengan sabun cuci muka aja biasanya. Jadi sebelum sabun cuci muka, kita pakai dulu susu pembersih dan toner misalnya untuk lebih membersihkan lagi. Double cleansing ya dok? Ya, double cleansingnya. Dan untuk toner itu juga kalau mengandung alkohol yang kuat, itu tidak terlalu disarankan untuk yang kulit berjerawat ya. Tapi ada sekarang toner-toner khusus untuk kulit jerawat itu lebih bagus lagi. Jadi bisa membersihkan kotoran yang menempel yang merupakan calon jerawat. Terus juga tadi sabun cuci muka, terus susu pembersih, toner, dan yang gak kalah penting adalah pelembab kulit. Nah itu tadi yang memperbaiki tekstur kulit kita. Karena kulit yang sangat kering itu rentan terhadap bahan-bahan kimia pada skincare dan kosmetik. Dan yang terakhir jangan lupa, karena kita sering keluar rumah ini, sering berpanas-panas, sinar UV itu akan merusak kulit, menyebabkan penuaan kulit yang berlebihan, dan juga tadi flek di wajah, terus bekas jerawatnya juga jadi tambah menghitam, ya itu semua karena sinar UV tadi, sehingga kita membutuhkan sunscreen. Ya, jadi sunscreen ini juga ada juga ininya, tipe-tipenya, yang kita kenal ada sunscreen itu yang fisik dan yang kimia. Nah, jadi kalau sunscreen fisik itu khasnya dia biasanya lebih lebih nggak meresap dengan baik di kulit, kayak white cast meninggalkan bekas-bekas putih. Nah, itu adalah kelemahan dari sunscreen fisik. Tapi kelebihannya dia pertama dia memblok sinar UV. Jadi benar-benar memang menahan sinar UV supaya tidak masuk ke kulit, dan juga dia lebih aman untuk kulit sensitif. Nah, kalau untuk kulit sensitif itu baiknya pilihnya yang sunscreen yang fisikal. Jadi dia tidak banyak mengandung bahan-bahan kimia. Sedangkan kalau yang sunscreen yang kimiawi, yang chemical itu dia lebih menyerap di kulit, lebih ringan. Jadi dia tidak terlalu tidak terlalu mendompok gitu ya istilahnya. Jadi dia nggak bikin white cast. Tapi dia kelemahannya itu tadi, karena dia mengandung bahan kimia, mungkin kurang cocok untuk kulit yang sensitif. Jadi kita harus mengenali tipe kulit kita dan memilih produk-produk skincare, perawatan kulit sehari-hari, dan sunscreen yang tepat. Nah, dari berbagai skincare yang dokter sebutkan tuh, rangkaian skincare yang dokter sebutkan, ada nggak sih bahan khusus dok yang aman dan dokter rekomendasikan ada di dalam skincare tersebut dok? Kalau untuk bahan di skincare, nggak banyak sih yang karena sekarang skincare itu sangat banyak jenisnya ya. Jadi kandungannya kadang sampai puluhan gitu dalam satu label. Kita lihat apa ini, gimana cara kita menentukan apa sih yang penting bahannya yang harus ada kan itu tadi bener. Ya. Nah jadi kalau untuk kulit jerawatan tadi ingat di label tadi ada tulisan non komedogenik. Terus nanti kalau dalam pelembab biasanya ada kandungannya seramid, gliserin, itu bisa lebih baik ya untuk kulit yang kulit kering. Nah, terus juga apalagi ya kalau untuk mengecek skincare ini, misalnya tadi
Yang untuk anti-aging gitu dok? Anti-aging. Nah, kalau untuk anti-aging, cek dulu apakah mengandung hidroquinon atau tidak tadi ya. Kalau mengandung hidroquinon itu biasanya obat dari dokter ya, dengan resep. Kalau tidak dijual bebas, kalau dijual bebas, hati-hati dalam memakainya karena itu tadi ada efek rebound. Jadi kalau ketika kita stop, tiba-tiba fleknya malah tambah jelas. Nah, ya. Jadi mungkin apalagi merkuri biasanya tidak ditulis dalam skincare-nya. Itulah peran BPOM untuk mengeksklud itu memisahkan mana yang mengandung merkuri, mana yang enggak. Karena kalau mengandung merkuri pasti tentu tidak boleh ada izin edar. Kenapa masih banyak beredar? Karena efek pemutihnya yang kencang. Nah, sehingga pembeli atau konsumen itu merasa puas dengan hasilnya. Wih, cepat saya nih, baru seminggu 2 minggu pakai, tiba-tiba udah kinclong kayak artis. Nah, yang instan itu nggak ada yang baik efek sampingnya juga besar. Ya. Tadi membahas juga tentang sunscreen nih dok. Jadi kan ada sunscreen chemical sama physical dok. Pernah dengar juga nih dok, ya pernah juga dengar itu sunscreen hybrid ya dok. Kombinasi itu. Oh, itu kombinasi antara chemical dan dia mengambil manfaat dari yang chemical dan juga yang fisikal. Cuma tadi mendapat efek samping apa sih ya, kelemahannya ya. Masih bisa white cast. Jadi kalau kayak agak mendompok-dompok kayak kurang merata di kulit. Nah, itu mungkin dia kalau bukan yang fisikal, kalau enggak yang hybrid. Gitu. Jadi itu sebenarnya supaya mendapatkan dua manfaat langsung ya dok ya. Iya. Masih terkait sunscreen nih dok. Sunscreen ini kan ada yang bentuknya gel, terus ada yang bentuknya yang krim ya dok. Iya. Terus ada juga yang kayak foundation gitu dok. Foundation. Ya, apa namanya dok? Skin tint. Yeah. Nah itu baru ini marak ya dok ya tentang skin tint ini dok. Itu gimana sih dok? Nah jadi kalau misalnya pemilihan sunscreen seperti tadi, kalau yang physical itu dia memblok UV, kalau yang chemical tadi dia menyerap di kulit, ya. Nah, kalau untuk bahannya sendiri, dia sediaannya ada yang gel itu biasanya tidak berwarna dan ketika dioleskan itu dia menyerap langsung. Nah, ini biasanya chemical. Chemical ya. Tapi dia ini juga apa namanya? Kelebihannya tidak berwarna, cocok untuk laki-laki biasanya dan untuk yang jerawatan ya, jadi dia mudah menyerap dan tidak lengket. Yang kedua itu yang creamy. Nah, kalau sunscreen ini rata-rata kalau untuk wajah rata-rata yang creamy, tapi yang creamy ini juga ada yang oil free ini cocok untuk yang jerawatan juga ya, karena sekarang kan banyak nih kita kalau kenapa sih kulit jerawatan harus juga nih pakai sunscreen ya, kan padahal nanti kulitnya tambah berminyak. Karena itu tadi makanya ada pilihan gel dan oil free. Kenapa kita kalau jerawatan ini sering kita suruh pakai sunscreen? Karena biasanya kan perawatan nih pakai krim malam. Nah, krim malam salah satu efeknya itu membuat kulit merah, sehingga disarankan untuk menggunakan sunscreen untuk melindungi dari UV yang akan memperparah kulit nih. Jangan udahlah jerawatan, lagi perawatan pakai krim malam, kulitnya merah pula ya. Jadi bertambah masalahnya nanti. Nah, jadi tetap harus menggunakan sunscreen. Dan juga tadi ada yang apalagi sediaannya ya hybrid, yang skin tint tadi ya, yang pakai yang kayak alas bedak ya, kayak foundation. Itu sih sah-sah aja. Jadi boleh kalau misalnya males nih terlalu banyak menggunakan skincare bertumpuk-tumpuk ya, akhirnya belum lagi skincare ABC, terus tambah lagi alas bedak, tambah lagi bedak, takutnya nanti terlalu tebal ya dan tidak bagus. Jadi sekarang ada option sunscreen-nya itu di mix dengan alas bedaknya tadi, sehingga bisa langsung pakai aja. Langsung pakai aja ya dok ya. Nah, gimana sih dok tips penggunaan skincare yang benar untuk hasilnya optimal juga bagi kita nih dok? Nggak yang walaupun masih pakai skincare nih udah 3 minggu 4 minggu kadang nggak kelihatan hasilnya dok. Gimana sih kalau kita pakai skincare itu hasilnya optimal juga nih dok, yang kita dapetin gitu dok? Oke, nah ini yang paling penting ya, bahwa tidak ada yang instan. Kita jerawatan juga tentu bukan seminggu 2 minggu, itu udah lama ya, udah ke masalah yang bertahun-tahun atau mungkin udah berbulan-bulan. Jadi memang sangat dibutuhkan kesabaran dalam memakai skincare atau
pemilihan kosmetik yang untuk kulit yang bermasalah, misalnya kayak jerawat atau yang sensitif. Jadi dalam memilih skincare-nya ini, prinsipnya adalah jangan terlalu sering berganti skincare karena biasanya dalam satu skincare itu membutuhkan waktu sekitar 2-4 minggu baru dia menunjukkan hasil. Jadi jangan terlalu putus asa nih, aku udah pakai seminggu nggak ada hasilnya, apa nih, dah ganti lagi, coba yang lain. Akhirnya apa? Terlalu banyak berganti-ganti produk menyebabkan efek samping produknya itu juga berlipat jadinya. Akhirnya kulitnya jadi malah tambah hancur. Nah, itulah yang menyebabkan pasien kan akhirnya udah putus asa ya. Gimana nih, udah berobat malah tambah parah. Ingat, setiap skincare itu membutuhkan waktu untuk menunjukkan hasil ya. Jadi perlahan tapi pasti. Butuh kesabaran betul. Jangan terlalu sering mengganti skincare, jangan terlalu banyak skincare ya. Jadi takutnya nanti sudahlah berobat ke dokter nih dapat misalnya krim pagi, krim malam, pelembab, serum ya, dan ada sabun cuci muka lagi, nanti susu pembersih, toner udah 7 ya, sunscreen 8, nanti masih pakai lagi dari luar. Kita coba juga lah serum jerawat karena viral di TikTok ya dok. Viral di TikTok semua dicoba, maskeran ini semuanya boleh sih, cuma maksudnya menyesuaikan lagi dengan kulit kita dan ya, dok, ya. Sabar ya, karena cantik itu butuh waktu. Ya, ini juga ada tadi nih dok tentang konsultasi sama dokter yang dokter bilang tadi kan setelah menuruti anjuran dari dokter juga dok, itu kita harus sabar juga untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, ada nggak sih dok waktu-waktu tertentu yang harus kita siapkan untuk konsultasi nih dok sama dokter kulit gitu dok? Apakah harus selalu konsultasi apa boleh nggak konsultasi gitu dok? Oke, nah konsultasi ini kan banyak ya, ada konsultasi online. Iya benar. Dengan melihat konten-konten medsos secara tidak langsung itu kan indirect ya. Jadi bisa kita menyadari masalah kulit kita apa, lalu kita cari-cari, terus kita browsing, kita melihat konten-konten edukasi. Iya benar. Nah itu mungkin cukup membantu kalau jerawat kita masih belum terlalu parah, atau kulit sensitif kita ini nggak terlalu parah, atau juga karena memang kondisi yang belum memungkinkan kita untuk menemui dokter. Ya boleh aja ya, asalkan memilih edukatornya yang sesuai backgroundnya. Jangan dengar-dengar si A ngomong ini dicobain, si B ngomong ini dicobain. Ternyata A dan B hanya berdasarkan pengalaman saya begini, padahal tipe kulit orang beda-beda ya. Jadi cocok dengan edukator A belum tentu cocok dengan kita. Jadi kita tetap harus melihat backgroundnya, apakah memang ada background kesehatan ya. Tidak harus selalu dokter ya, karena misalnya memang misalnya seperti nutrisionis gitu ya, yang nutrisian maaf ya, yang misalnya edukasi makanan-makanan atau jus-jus yang cocok untuk kulit kita. Nah itu juga boleh, kan salah satunya ya. Atau misalnya mencari tips-tips untuk perawatan kulit dari misalnya iklan-iklan dari skincare yang BPOM, yang legal ya, boleh-boleh saja. Tapi kapan kita harus ke dokter? Yang pertama, ketika kita memang mau, kita merasa kita sudah butuh bantuan yang lebih ekstra, dan juga ketika yang memang dengan skincare harian kita kayak tadi udah putus asa, kok nggak sembuh-sembuh juga, silakan ke dokter. Mungkin itu aja ya dok, bincang-bincang kita hari ini. Tadi yang pertama tuh cara tips memilih skincare itu kita harus mengenali dulu nih teman-teman jenis kulit kita bagaimana, apakah itu kombinasi, berminyak, kering ya dok ya, atau sensitif. Nah itu juga untuk cara pemilih skincare yang baik. Sebelum kita menggunakan skincare harus mengenali dulu nih tipe kulit kita seperti apa. Nah untuk juga kan teman-teman yang sering ke dokter nih, apakah harus selalu ke dokter untuk melihat situasi dan kondisi wajah kita? Tentu enggak ya teman-teman. Jika kita sudah sangat-sangat membutuhkan terjadi iritasi pada kulit kita, baru boleh teman-teman ke dokter. Atau juga kalau teman-teman ingin ke dokter juga boleh ke dokter gitu ya. Iya, terus juga kalau hanya ada jerawat 1 biji tapi kita nggak pede, boleh ke dokter. Sangat disarankan ya. Terus juga
dalam memilih skincare teman-teman harus melihat labelnya dulu ya dok ya. Iya. Harus ada menyesuaikan dengan tipe kulit kita tadi. Terus juga ada BPOM-nya di situ. BPOM, izin edarnya. Iya, kandungan skincare-nya juga harus sesuai dengan kulit kita. Apakah kita memiliki jerawat atau kulit kita lagi berminyak, cara memilih skincare, cara memilih sunscreen yang benar itu juga harus menyesuaikan dengan tipe kulit kita ya dok. Harus juga dengan melihat label ada BPOM-nya ya dok. Iya. Nah, mungkin itu aja nih dok episode kita kali ini. Makasih ya teman-teman udah nonton, pantengin terus podcast kita. Ini baru episode 1 ya teman-teman. Next episode pantengin terus di Zumba, Zona Umbrah Bicara. Jangan lupa nonton terus. Mungkin sekian dari kami. Bye-bye, see you next episode.